Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Ya, halo pemirsa Jak TV, apa kabar? Senang sekali saya Intan Arita bisa hadir kembali menyapa Anda di program Galeri Publik. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang memang sudah menjadi kebutuhan bagi kita, yaitu barang elektronik. Sekarang semua orang kayaknya sudah menggunakan barang elektronik ini dan menjadi kebutuhan sehari-hari ya. Bahkan anak-anak milenial nih nggak pernah lepas dengan yang namanya handphone, laptop, tab, dan sebagainya. Nggak cuma anak muda, tapi juga para ibu-ibu rumah tangga juga udah pada mulai senang ya menggunakan gadget dan nggak pernah lepas juga dari yang namanya kecanggihan elektronik. Pokoknya semua kegiatan saat ini memang kita nggak bisa jauh dan bersentuhan dengan yang namanya elektronik. Sampai anak-anak sekolah juga sekarang harus menggunakan barang elektronik. Pokoknya kita bisa mendapatkan kemudahan dari semua kecanggihan-kecanggihan fitur yang ada. Apalagi ini di tengah pandemi kayak gini ya, sekarang nih yang namanya beli kebutuhan aja udah online. Sekolah online, semua melalui gawai kita. Mau beli laptop aja belanja sekarang pakai online juga ya kan. Beli kamera atau mau apapun juga kita foto-foto hasil makanan kita semua menggunakan kamera. Artinya produk-produk inilah yang memang saat ini menjadi pegangan kita banget. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget yang sekarang sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, terkait ini kita akan berbincang-bincang mengenai belanja elektronik offline versus online. Nah, soalnya kadang-kadang nih orang kalau beli barang elektronik kalau offline pengennya offline biar lihat barang ya, tapi kondisi pandemi takut. Nah kalau online takut juga salah belinya. Nah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan orang yang memang punya banyak experience dengan alat elektronik, seorang gadget reviewer, waduh, yang mempunyai channel YouTube Gadget Empire, betul gitu ya dibacanya ya. Ini dia Mas Budi, apa kabar Mas Budi? Halo, salam kenal Budi. Ini saya harus banyak nanya nih kalau soal review gadget ya. Siap. Kemudian juga ada juga Mbak Novianti Subianto, Head of CRM dan Partnership Electronic City, dipanggilnya Mbak Novi. Oke, Mbak Novi, apa kabar Mbak Novi? Tuhan baik. Ini perpaduan yang luar biasa nih ya, karena berbicara mengenai belanja online, ini pasti kesukaannya semua para pemirsa saat ini ya, menjadi salah satu juga yang saat ini lagi naik ya belanja online ya. Tapi masalahnya kali ini adalah belanja online tapi barangnya elektronik. Nah, ini harus hati-hati kan gitu ya. Nah, kalau ke Mas Budi dulu deh. Mas Budi, untuk barang yang direview apakah lebih banyak yang beli online atau offline atau dikasih? Dan ada alasan tersendiri nggak sih untuk orang-orang yang lebih suka belanja di offline store gitu misalnya? Ya sebenarnya kalau untuk di Gadget Empire sendiri kan sebenarnya karena kebutuhan produk elektronik atau gadget kita tuh banyak, bisa sebulan itu sampai 20 barang itu bisa kita beli untuk keperluan review. Jadi kita kalau dulu memang sukanya belanja offline. Kalau dulu ya, dulu sebelum masa pandemi ya. kita ngomongin dulu karena ya kebetulan channel kita juga kan udah lumayan lama. Ya. Terus sekarang ini karena kondisi pandemi mau nggak mau kan beberapa saat lalu itu emang susah keluar. Ya. Ujungnya ya mau nggak mau beli online sebenarnya. Tapi memang kita juga kayak dapat kemudahan aja dengan belanja online itu. Ya. Apalagi kayak ngecek tokonya gampang gitu kan, ngecek produknya. Dicoba dulu produknya gitu kalau, kan ya. Kalau belanja online itu ya lebih mudah ke harga sih, membandingkan harga dengan toko lain sebagainya. Cuman experience kita dulu belanja offline nggak kalah menyenangkan juga karena memang itu ketika kita belanja offline kan bisa nyoba dulu, terus tahu lah dipegangnya kayak gimana gitu. Terus udah langsung mungkin kayak kita sebagai pembuat konten tuh ketika megang langsung barang itu udah tahu bikin konten apa nih dengan produk ini gitu. Udah ting gitu di sini ya. Kalau belanja online kan masih membayangkan gimana gitu. Kadang-kadang ya inspirasi review itu malah seringnya dapat ketika belanja offline gitu. Oke. Nah, Mas Budi, sekarang kalau gitu dengan di masa pandemi kan tentu konten masih terus ada dong ya. Apalagi pasti viewers makin naik nih ya. Karena orang di rumah aja pasti kerjanya nyari-cari YouTube yang memang mau ditonton. Nah, produk-produk yang sekarang ini lebih banyak memang didapatkan secara online atau gimana? Saat ini ya memang kebanyakan didapat secara online. Tapi untuk beberapa produk tertentu ya yang memang harus kita belanja offline, kadang-kadang ya kita paksakan beli offline.
Oke, jadi artinya memang selama ini dicobanya dengan online dulu, tapi kalau memang ada hal-hal tertentu harus offline ya mau nggak Ya, mau betul. mendatangi tempat itu sendiri gitu ya. Oke, nah Mbak Novi terkait dengan yang tadi jawabannya Mas Budi nih, Mas Budi bilang kan emang selama ini kalau belanja enaknya online dulu nih gitu kan ya, tapi emang kalau kondisinya harus nyobain ya mau nggak mau datang ke tokonya. Nah Mbak Novi ini kan dari Electronic City sendiri gitu ya, apakah Electronic City sendiri saat ini memang sudah buka offline atau masih belum? Gimana Mbak? Saat ini kan memang walaupun PPKM masih ada level-levelnya gitu. Kita ngikutin semua pemerintah punya dan tentunya kita juga udah buka sih. Oh, udah buka, Kemarin oke. juga kita ada yang buka kan, kita juga ada toko yang di ruko, terus kita punya stand alone juga, terus kita di mall. Kita ngikutin aja, pada saat mall tutup ya kita tutup. Nah saat ini semua sudah buka, ya tentunya kita juga adaptasi gitu dengan peraturan yang pemerintah bikin. Seperti apa sih ya, seperti kita bilang kapasitas untuk pengunjung yang masuk 50% seperti itu. Dan kita juga memasang aplikasi untuk yang peduli lindungi seperti itu sih. Dan tentunya semua yang ada di toko itu harus sudah wajib vaksin. Oke, jadi artinya sudah terbuka untuk umum, namun tentunya dengan mengikuti prokes-prokes yang ada Pastinya. gitu ya. Oke, terus kemudian ada fitur kemudahan apa lagi nih dari Electronic City terkait dengan berbelanja di era pandemik nih, terutama belanja elektronik kan bukan kayak belanja makanan ya Mbak, kalau nggak suka ya udah deh dibagi-bagi aja. Kalau elektronik kan nggak bisa gitu ya. Gimana nih Mbak kemudahannya? Jadi karena kemarin kan sempat waktu semuanya tutup, kita juga kan nggak mungkin berhenti bisnis ya, karena kan juga masih ada beberapa yang harus kita jalanin. Jadi kita ngikutin, kita ada namanya belanja via online, karena kita punya website dan kita juga punya ada aplikasinya, yaitu di eci.id, eci.id. Jadi kita juga gencar promo dan gencar untuk lakukan penjualan melalui kita punya online. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara yang online ya, terus kalau misalnya kan namanya, mungkin Mas Budi bisa sharing juga ya, namanya kita belanja online kan kadang-kadang produk misalnya dapat kebetulan yang kurang oke nih gitu ya. Nah, semudah itu nggak untuk misalnya pembeli atau customer untuk menukar barang kalau misalnya belinya secara online? Untuk refund? Refund. Jadi kalau gini, ada beberapa dari ini kan ada beda antara online sama offline, tapi kalau online-nya kita itu semua sama. Apa yang didapetin benefitnya, yang didapetin di transaksi di online itu sama dengan di offline. Maksudnya added value ya. Tapi untuk promo memang kita promo ada yang berbeda, karena kan memang tidak bisa semuanya adapt dari yang offline, karena online mungkin lebih cepat ya berubahnya gitu kan. Karena harus compete juga dengan online yang lain. Ke offline kan mungkin 1 minggu, kalau tiba-tiba 2 hari berubah kan juga harus ngerubah semua material komunikasi kan. Kalau online kan dengan gampangnya kita klik, kita ganti desain gitu. Nah, untuk semua kayak yang tadi dibilang, untuk yang retur itu semua sama, karena kita ada yang proses 14 hari untuk refund kalau memang barangnya itu cacat atau rusak dari bawaannya gitu. Tapi tidak semua kategori, jadi ada audio, video, sama home appliance. Oke. Nah, jadi artinya sebenarnya kita juga kalau mau berbelanja secara online juga sudah cukup dimudahkan ya gitu ya, tapi memang mungkin harus lebih hati-hati gitu ya. Nah, mungkin Mas Budi bisa cerita langsung nggak? Mas Budi, selama ini kalau membeli barang secara online nih, apa sih yang harus customer perhatikan? Sebenarnya sekarang itu online kan banyak banget pilihannya. Banyak banget. Marketplace, e-commerce. Harganya bersaing. Bahkan orang juga jual barang di Facebook juga banyak ya. Cuman itulah sekarang customer harus lebih pintar dan harus lebih bijak gitu ketika belanja online. Aku pribadi sih selalu nyaranin kalau ke review, kita bikin produk review, ke followers kita nyaranin selalu beli produk di toko resmi. Toko resmi itu yang artian dia sebuah perusahaan yang kita udah tahu gitu ya, bukan toko abal-abal ya, atau memang langsung dari official store gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya penting banget, karena kalau kita beli di toko yang memang kita nggak kenal atau siapa, walaupun itu belanja online, namanya produk elektronik itu ada namanya kan garansi. Kadang itu yang harus kita pikirin gitu, nanti di kemudian hari ketika rusak gimana nih produknya, apakah disuper atau enggak gitu. Apalagi tadi Electronic City punya garansi 14 hari sih, itu menarik banget sih. Itu pasti jadi salah satu poin juga buat pertimbangan beli online. Karena kan kita tahu kalau beli barang online itu kan, apalagi terkait elektronik ya, tentu kan kita juga harus tahu bahwa elektronik ini adalah barang-barang yang kita beli
harganya juga nggak murah gitu ya, Betul, tapi tentunya kualitasnya juga bagus. Dan saya setuju tadi yang Mas Budi katakan bahwa memang kita harus mencari di tempat yang memang kita tahu tempat itu adalah besar gitu ya. Betul. Jadi artinya kita lebih yakin dan Nyaman. aman lah ya. Oke, sebenarnya Mas Budi, kalau viewersnya Mas Budi itu pengen taunya apa sih kalau dari hasil tontonannya mereka gitu, requestnya apa? Ditahan dulu. Baik. Karena tentunya ini penting banget untuk kita tahu ya gitu ya, karena tadi juga Mas Budi bilang bahwa channel YouTube-nya Mas Budi ini di masa pandemik ini orang justru lebih banyak yang menyaksikan gitu. Artinya kan banyak keinginan dari para karyawannya, dari karyawan jadinya, keinginan dari para viewersnya yang pengen tahu bagaimana caranya untuk membeli barang elektronik dengan baik. Jangan kemana-mana ya, karena kita akan bahasnya selain satu ini tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi di Galeri Publik, melanjutkan pembahasan sebelumnya nih seputar belanja offline dan tentunya kita butuh kenyamanan. Nah, Electronic City ini sudah memberikan juga kenyamanan bagi para pengunjungnya atau customer untuk datang langsung. Karena tadi ya sudah jelaskan Mbak Novi juga, ada prokes-prokes, ada aturan-aturan yang memang harus beradaptasi di era new normal ini. Nah, pastinya ada kelebihan tersendiri dari metode berbelanja di tengah pandemik ini ya. Apalagi untuk pemirsa yang masuk ke dalam tim belanja online. Jadi offline juga oke, udah disediakan ya. Yang mau belanja online juga oke. Karena belanja online ini karena selain mudah, tinggal order, nggak perlu keluar rumah, tinggal tunggu cantik ya, duduk manis ya, barang datang ya kan. Apalagi tengah pandemik ini kan pasti ada orang yang masih males lah ya keluar rumah ya, enaknya udahlah di rumah gitu kan ya, belanjaan datang, barang-barang datang. Nah, online shop ini atau online shopping atau online store jadi pilihan yang paling favorit. Nah, terus juga nih karena adanya peraturan pemerintah juga, karena sekarang kan masih ada beberapa daerah yang memang membolehkan, sudah mulai boleh loh kemarin ya, tentang anak usia 12 tahun ini boleh untuk berbelanja, tapi memang nggak di semua daerah. Nah, tapi kalau yang belum kan mendingan kan di rumah aja ya sama anak-anak ya. Oke, sekarang saya ingin teman-teman tahu nih, karena sekarang saya ini juga punya anak di bawah usia 12 tahun ya, saya lebih memilih belanja secara online dulu ya kan, karena pengennya nanti kok bisa jalan-jalan tuh rame-rame. Jadinya kemarin nih saya sempat loh beli laptop untuk sekolah daring secara online di www.eci.id. Nah, beneran deh beli di situ deh. Enak banget, kita bisa pilih produk-produk yang kita mau seperti apa. Nggak nanggung-nanggung, promonya banyak banget beneran pemirsa ya. Selain itu pengirimannya juga aman. Nah, ini yang terpenting nih. Kadang-kadang produknya udah bagus, pengirimannya nggak bagus, ini yang bahaya ya. Oke, sekarang saya mau nanya sama Mbak Novi nih. Mbak Novi, mungkin Mbak Novi mau menambahkan nih, kalau misalnya belanja online di Electronic City itu seperti apa sih Mbak gitu, terus dari segi pengirimannya sampai ke customernya juga berapa lama gitu, cara pembayarannya yang sedetail itu Mbak gitu, terutama sampainya barang ke tangan customer tuh dalam kondisi yang emang oke gitu. Oke, untuk saat ini untuk di kami itu lebih gencar dan meningkatkan untuk performa penjualan melalui online. Kita di www.eci.id itu dengan mengembangkan untuk aplikasi berbasis Android dan iOS ya. Untuk selain itu juga kita ada yang untuk pick up at store. Jadi kalau mbaknya belanja, kemarin kan mungkin belanja laptop, itu di eci.id bisa langsung dikirim ke rumah. Atau kalau memang bosan sekarang udah bisa dibuka, kita pilih sih kita bisa pick up at store, mungkin yang dekat dari rumah gitu kan. Karena kan kebetulan sekali nih saat ini kita juga untuk jaringannya toko Electronic City sendiri juga udah banyak. Sekarang mostly memang Jakarta sih paling besar. Kita sekarang total di tahun ini udah 62 toko. 62 toko ya? Iya, udah 62 toko. Jadi misalkan daerah di Tebet, misalkan juga kita ada toko di Tebet, kayak gitu. Jadi tinggal di search ya, yang terdekat dari rumah saya kita bisa ambil nih, gitu ya? Kita bisa ambil pilihan pick up at store juga bisa gitu. Mau kirim di rumah juga bisa gitu. Terus melihat ragam variasi produk juga mudah ya melalui tadi www.eci.id. Ya, aplikasinya juga ada via Android dan iOS juga ada. Di website juga bisa gitu, pakai Chrome ya gitu. Wah, ini berarti hati-hati nih. Kalau di tangan di gadget udah ada aplikasi belanja, biasanya setiap dapat duit sedikit pengennya beli apa ya gitu ya. Tapi tenang aja, dan tadi saya setuju dengan yang Mas Budi katakan bahwa belanja online is okay, tapi pastikan memang store-nya ini yang terpercaya ya, karena produk yang kita beli adalah produk yang harganya juga bukan harga yang murah dan berbentuknya elektronik gitu ya Mas Budi ya. Oke, untuk Mas Budi sendiri nih, menurut Mas Budi apa saja sih yang harus diperhatikan saat membeli barang elektronik secara online? Tapi sebelum jawab yang tadi dulu tuh
tuh yang viewersnya Mas Budi tuh kepengen tahu apa sih tentang produk-produk gadget ini gitu. Iya, sebenarnya banyak calon pembeli ya, kita bilang viewers kita itu banyak calon pembeli yang memang kesulitan untuk datang langsung ke toko atau mungkin dia agak ragu mau nanya-nanya ke yang lain, mereka lebih pilih tonton ke channel kita gitu, karena baik lagi karena channel kita review biasanya kita bahas lebih dalam. Mungkin rata-rata kan kalau kita datang ke toko dijelasin sama SPG itu bagus-bagusnya doang. Mungkin kalau nonton channel kita selain ada kelebihannya ada kekurangannya, terus ada fitur-fiturnya apa aja. Jadi mungkin itu yang dicari, itu kelebihan dan kekurangan, betul. Karena yang banyak yang nonton adalah user ya. Jadi dan user kan sebelum beli barang pengen tahu nih apa sih oke-nya di mana, kurangnya di mana gitu ya. Oke. Nah, Mas Budi, kalau menurut Mas Budi sendiri sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan saat kita mau berbelanja online barang elektronik? Ya, kalau khusus elektronik yang selain tadi aku bilang tokonya harus bonafit ya, seenggaknya itu satu hal juga yang tadi ketika kita beli di toko yang punya cabangnya banyak kayak Electronic City itu juga jadi salah satu pertimbangan, karena namanya elektronik itu suatu saat mungkin akan rusak. Ya, suatu saat entah itu baru 1 hari atau sebulan atau setahun atau bahkan 5 tahun baru rusak, tapi namanya elektronik itu namanya barang elektronik itu pasti ada kemungkinan rusak. Betul. Jadi ketika kita belanja di sebuah toko dan dia ada support untuk garansi, itu nilai plus banget. Tapi untuk produknya sendiri, balik lagi namanya produk elektronik itu juga ada resiko di perjalanan bisa rusak. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya kita pertimbangkan ketika beli produk elektronik, beli produk apa nih. Nah, kalau mungkin untuk produk-produk yang beresiko tinggi itu kalau aku pribadi lebih prefer datang. Tapi untuk yang resiko rendah kayak mungkin kayak smartphone itu masih rendah lah resiko. Tapi kalau udah ngomongin TV, layarnya besar, ya mungkin kalau terpaksa ya belanja online boleh, tapi harus pakai packing kayu segala macam. Tetap kita harus perhatikan banyak hal detail ya. Jadi kalau misalkan kata sellernya, saya lagi beli TV secara online, kata sellernya atau disaranin pakai packing kayu, mending diikutin deh. Jangan kita lebih bisa tahu ya. Iya, pengen murah, aduh nggak usah packing kayu, nggak apa-apa, nanti nyampe barang ke rumah pecah kan. Dan segala macamnya. Padahal sebenarnya apa yang disarankan tentu kan lebih memahami ya. Bagaimana supaya si produk ini sampai ke customer dengan baik. Betul. Oke, Mas Budi, selama pandemik ini barang elektronik apa saja sih yang Mas Budi beli secara online? Saya pengen tahu barang apa aja. Sebenarnya selain kebutuhan buat kita review, kita juga kan banyak upgrade alat kita juga ya, kayak kamera, lighting, mikrofon untuk studio atau peralatan studio itu kan kita beberapa waktu itu harus ganti. Nah itu seringnya belanja online sih, karena bahkan beberapa barang itu kadang kita butuh cepet nih, kayak memory card untuk kamera kebetulan yang ini nggak bisa dipakai lagi, kita butuh cepet ya. Kebetulan ada beberapa metode belanja online yang bisa cepet gitu, jadi kita nggak perlu repot keluar, barangnya cepet nyampe. Tapi ya produk-produk review juga banyak yang kita beli, terutama sekarang kan banyak produk home appliance yang udah canggih sekarang kan. Kayak masak juga sekarang pakai air fryer, terus air purifier sekarang udah bisa connect ke smartphone. Itu iya, produk home appliance gitu sekarang kita mulai beli untuk kita review di channel kita juga. Ini luar biasa nih Mbak Novi. Kalau tadi kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mas Budi kan kita jadi semakin belanja online itu sebenarnya oke juga ya kalau kita tahu nih bagaimana tips and triknya gitu. Nah, kalau Mbak Novi sendiri nih, kelebihan apa sih yang akan didapatkan oleh konsumen nih kalau konsumen saya belanja di webnya Electronic City? Jadi untuk webnya Electronic City ini kan memang dikelola oleh Electronic City ya. Jadi bukan berarti harga mungkin lebih mahal atau perang harga atau apa. Kita memang harus menjaga konsistensi harga. Jadi benar antara yang offline sama online itu memang nggak bisa harga jomplang gitu. Mungkin kalau yang di online kan harganya bisa let's say misalkan TV di kita yang di offline 3 juta dia bisa 1,5 juta kayak gitu dengan model yang sama, itu nggak bisa karena kita juga kita karena dia dikelola sama Electronic City jadi harga nggak bisa yang seperti itu kecuali memang dia ada promo. Kalau promo kan lain gitu. Dan untuk stoknya sendiri itu karena kita semuanya jejaringnya sama, itu ya kita juga sama bisa dilihat real time.
Real time sih. Jadi pada saat misalkan mbaknya beli gitu, lihat bisa pick up di store di mana, ada nggak ketersediaannya di stok. Jadi kita benar-benar langsung hubunginnya dengan stoknya Electronic City gitu. Jadi kita nggak ada, oh ya kita harus hubungi penjual yang lain gitu, atau sebagai penghubung seperti yang lain gitu ya. Itu enggak sih. Jadi langsung ya, jadi ketika customer ingin membeli, customer bisa mengecek ya barang ini ada di Electronic City yang mana Yang nih. mana, betul. Oh oke. Gitu. Itu langsung, maksudku itu langsung customer mengklik atau memang ada kayak semacam call centernya atau? Kita ada call centernya. Jadi kalau memang mau belanja ya belanja di eci.id. Kita juga punya kontak center namanya. Kita di teleponnya hotline-nya itu 15.032. Selain itu telepon masuk, tapi kita juga bisa melalui chat. Chat Oke. juga kita ada WhatsApp-nya yang terverifikasi ya dengan WhatsApp gitu. Oke. Jadi kalau misalkan mbaknya nanya-nanya telepon ke 15.032 terus nanya banyak, karena kan kontak center kadang-kadang ada yang untuk produk knowledge-nya juga nggak sampai detail mungkin kayak Mas Badi juga. Iya. Beda kalau dengan salesnya langsung ya. Jadi nanti Oke. kita nomor teleponnya bisa kita tangkap dulu, kita minta izin bisa nggak, nanti pihak toko yang hubungin gitu Oke, sih. biar yang menghubungi lebih orang yang tepat ya untuk Betul, menjual produk itu iya. ya. Oke, Mbak Novi dan juga Mas Budi, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dan juga pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kita kembali lagi di Galeri Publik. Kalau tadi di awal kita sudah membahas seputar belanja online dan offline. Dan juga tadi Mbak Novi dari Electronic City sempat membahas mengenai belanja melalui online tapi pick up-nya bisa sendiri gitu kan. Bisa kita ambil di toko mana yang barang itu tersedia. Nah, ini nih namanya adalah cara belanja hybrid ya kan. Jadi bukan cuma hanya kita online secara hybrid, tapi cara belanja juga ada hybrid. Tentunya ini karena adanya perkembangan zaman seperti ini. Jadi Electronic City mengembangkan cara berbelanja seperti hybrid, yaitu di mana kalian bisa membeli barangnya secara online, namun untuk pick up-nya agar terasa lebih aman dan nyaman buat diri, maka Anda boleh mengambil di store yang memang barang yang Anda inginkan ini ada di salah satu store di Electronic City. Nah, yang pastinya saya mau tanya-tanya nih sama Mas Budi dulu nih. Mas Budi, ini kan berbelanja online ya. Sering dong, apalagi yang namanya suka review gadget, review barang elektronik gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman gitu ya beli online terus pas nyampe ke rumah, rusak barangnya gitu? Pernah nggak? Pasti sih pernah, makanya tadi aku sempat cerita mengenai packing kayu ya kan, dan asuransi terutama karena pernah berapa kali ngalamin barang nyampe ke rumah itu rusak, yang resiko pengiriman tadi. Jadi pernah kita order satu TV, memang secara pabrikan itu boxnya itu pasti kuat bagus ya, cuman begitu nyampe rumah ternyata ada bagian yang ketekan jadinya malah pecah gitu. Jadi itu agak rugi Dapat penggantian jatuhnya. nggak sih kalau kayak gitu Mas Budi dari pengalaman Mas Budi sendiri? Karena itu masuknya ke resiko pengiriman sebenarnya, jadi kita klaimnya ke pihak pengiriman, tapi Oke. ya akhirnya rugi sih jatuhnya, nggak yang Ujungnya 100% diganti. Nah, kadang mungkin salah satu kekhawatirannya kenapa banyak misalnya konsumen gitu ya enggan untuk berbelanja online karena yang dikhawatirkan justru pada saat masa pengirimannya gitu kan. Betul. Nah, ini ada salah satu solusi yang ditawarkan oleh Electronic City di mana mungkin untuk menghemat supaya kita nggak kelamaan di luar rumah, di mana kita bisa membeli secara online namun ketika pick up-nya kita ambil sendiri gitu ya Mbak Novi ya. Nah, mungkin Mbak Novi bisa jelaskan nih bagaimana sistem pemesanan hybrid dari mulai pesan online kemudian sampai pick up sendiri. Terus keuntungan yang didapatkan oleh customer itu apa? Ya, tadi kan seperti dibilang di awal ya, maksudnya kita memang ada dua metode. Ada yang memang kayak waktu awal pandemi kita benar-benar gencarin yang namanya belanja dari rumah. Betul. Jadi orang sama sekali belanja dari rumah langsung dapat barangnya langsung aja di rumah gitu. Jadi nggak ada dia sampai keluar-keluar karena kan serem banget ya kemarin. Jadi itu satu, jadi kita bisa yang namanya langsung kita antar. Kita Betul. gitu juga ada pengiriman pakai pihak ketiga. Kalau yang offline kan kita memang kelola sendiri, tapi untuk yang online kita ada kerjasama juga dengan pihak ketiga, tapi itu pasti kami jamin aman gitu. Jadi nggak usah khawatir tuh tadi barang pecah. Kalau barang pecah kita udah bakal urus sih untuk seperti itu. Nah kalau untuk yang pick up at store tadi ya, tadi seperti saya info lagi belanjanya dari rumah gitu ya, takutnya milih-milih, kebanyakan milih antara takut atau kebanyakan milih jadi banyak belanjanya kan gitu.
Jadi kita ambil, kita pilih nanti mau ambil di dekat mana. Misalkan rumahnya tadi di Tebet atau rumahnya misalkan di Jakarta Timur. Kita ada beberapa titik kayak Buaran, Cipinang, ke Bekasi pun ada gitu. Luar kota pun sama. Kita bisa ambil pick up at store gitu. Kelebihannya ya maksudnya kita bisa make sure aja gitu kan pada saat kita ambil. Tapi itu biasanya barangnya yang nggak terlalu besar ya. Kalau barang-barang besar ya udah otomatis kita nggak bisa untuk yang namanya diambil. Kayak misalkan kulkas gitu ya, itu udah otomatis kita nggak mengizinkan mereka ambil. Kalau misalnya pun ambil, untuk kita nggak jamin untuk yang tadi 14 hari yang di awal. Betul. Gitu. Karena kan kita memang safety untuk pengirimannya, jadi jangan sampai penyot atau apa gitu. Betul. Jadi memang ada produk-produk tertentu yang juga dari Electronic City menyarankan untuk dikirim juga dari timnya Electronic City ya, terutama buat barang-barang elektronik yang besar kayak kulkas ya. Tapi benar juga ya, kulkas kalau kita buat sendiri bingung juga ya, bawa mobilnya gimana kalau yang punya mobilnya besar ya. Kalau mobilnya mobil family car gitu. Dispenser juga hati-hati karena kan kayak misalnya dispenser kita posisinya kan kalau bawa sendiri bisa nggak bisa banget gitu di mobil, apalagi yang family car kan panjang, masukin miring itu bisa. Tapi nanti sampai rumah treatmentnya beda gitu. Harus diberdiriin dulu, didiamkan sampai berapa lama karena itu freon juga kan. Betul. Gitu. Jadi emang perlakuannya juga jangan sampai salah ya. Jangan sampai gini, tokonya udah bagus, barangnya bagus, caranya pengemasannya bagus, nyampe rumahnya juga treatmentnya salah, itu juga bahaya ya. Betul. Jadi memang artinya proses hybrid ini memang ada di Electronic City, tapi tentunya memang ada hal-hal tertentu yang mungkin kita memang benar kata Mas Budi tadi, tanya deh sama yang penjualnya ya, karena penjualnya itu lebih memahami yang terbaik buat customernya. Mahal sedikit nggak apa-apa, toh yang penting barang elektronik itu sampai ke rumah kita dengan baik dan kita bisa gunakan dengan manfaatnya gitu ya. Nah, Mas Budi pernah nggak nyoba belanja cara hybrid gini, Mas Budi? Sharing dong. Sebenarnya dulu pernah sih, tapi online-nya nggak yang pakai aplikasi udah canggih kayak Electronic City tadi. Dulu belinya pakai WhatsApp masih. Belanja WhatsApp, transaksinya online, transfer bayarnya, terus aku langsung datang ke tokonya gitu. Karena balik lagi beberapa produk tadi yang aku bilang mungkin terpaksa harus kita datang ke tokonya, itu kadang aku mikirnya supaya nggak repot ketika harus bolak-balik untuk tuker unit. Jadi ada produk-produk kayak laptop misalkan, kadang aku pengennya tuh dicek semuanya. Kadang beberapa laptop itu pernah sekali setelah dicek di rumah, ternyata layarnya ada dead pixel atau misalkan ada gores dikit. Itu aku hindarin sih sekarang. Jadi sebisa mungkin untuk produk-produk yang ada layarnya kayak laptop, beli online, terus aku datang ke toko untuk coba supaya ketika ada masalah aku bisa langsung tuker. Atau pernah juga sekali aku beli online karena memang belinya harus online, tapi ngambilnya aku pengennya offline. Itu dulu waktu beli PS5. Harus dicoba soalnya kan. Penting banget tuh ya. Iya, waktu itu memang harus beli online karena udah nggak zaman lagi orang ngantri gitu buat beli. Kita belinya online, terus memang ada metode raffle segala macam. Untuk pick up-nya karena barang kesayangan, aku harus mau ambil sendiri gitu. Harus dipeluk ya Mbak Novi ya kalau PS gitu ya. Iya betul, taruh di samping mobil, pakai seat belt bahkan. Itu aku pengen datang sendiri. Jadi ya beberapa alasan sih memang pakai metode itu lebih nyaman juga. Lebih nyaman ya. Jadi Mas Budi sendiri ini sebagai YouTuber yang mereview produk-produk elektronik ini memang pernah mencoba ya untuk sistem belanja hybrid, dan ternyata memang keuntungannya tadi ya nggak usah antri-antri gitu ya Mas, udah pasti barang kita miliki, kemudian kita ambil ketika datang ke store kita hanya tinggal mencoba gitu ya. Mbak Novi, selain sistem hybrid, tadi kan sistem hybridnya melalui channel ya? Iya. Omni channel, benar gitu ya Mbak ya. Nah, ada nggak sih pilihan belanja lainnya bagi customer gitu? Kita ada, misalkan dia telepon melalui kontak center. Kadang-kadang dia mau nanya stok pun, kadang-kadang ada orang yang konsumen tidak teredukasi ya, atau tidak terbiasa dengan lihat website, atau tidak terbiasa dengan lihat aplikasi gitu ya. Jadi mereka puas kalau udah bicara atau ngomong gitu kan dengan seseorang gitu. Ya kita ada yang namanya 15.032 itu kontak center kami. Nah nanti kalau misalnya memang dia tanya ya kita fasilitasi dengan caranya ya kita terima nomor teleponnya konsumen tersebut, lalu kami akan ambil kontak itu, kami akan berikan ke toko yang terdekat dengan mereka. Gitu. Jadi artinya kemudahan juga cukup banyak ya diberikan elektronik kepada customernya ya. Salah satunya saya setuju tuh Mbak Novi. Kadang-kadang emang orang kita tuh masih kurang sedep kalau buat teleponan ya. Tetap harus ada layanan itu ya. Jadi memang untuk meyakinkan lagi bahwa
barang atau produk yang dibelikan ini memang sesuai dengan kebutuhan ya dari customer itu sendiri. Nah, jadi nih dicatat ya pemirsa ya, untuk berbelanja dari rumah, belanjanya mau di Electronic City, langsung aja telepon dengan menghubungi call center Electronic City di 15.032. Nah, dicatat ya gampang ya, 15.000, nolnya 3, terus 32. Barang yang dibeli akan dikirimkan ke alamat yang dituju, pembayaran dapat dilakukan di tempat atau transfer, dan untuk daerah yang masih tinggi tingkat penyebaran COVID-nya, kami mengajak masyarakat untuk tetap di rumah seperti programnya #belanja dari rumah Electronic City. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi di Galeri Publik, dan di sini saya juga ingin ngasih sharing mengenai bagaimana belanja online ya kan, terutama untuk barang elektronik gitu kan, agar barang yang diterima juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita berbelanja elektronik jangan lupa nih, hal yang perlu kita pastikan adalah garansinya. Seperti apa garansinya dan kemudian klaim garansinya, ini menjadi salah satu faktor penting yang akhirnya customer memilih akhirnya berbelanja di satu tempat. Sekarang saya tanya dulu sama Mas Budi dulu nih. Mas Budi, apa sih perbedaan barang garansi resmi ya atau beli barang black market dengan garansi toko atau garansi internasional? Ini benar loh, kadang suka bingung loh. Ini garansi Mbak, garansi toko gitu. Tapi enggak, nah itu bingung tuh. Coba dijelaskan dulu antara garansi yang memang resmi, garansi toko, dan garansi internasional, apalagi tuh Mas Budi? Kalau pengalaman aku nih Mbak, karena untuk saat ini kan channel kita memang komitmen ya untuk selalu review produk resmi. Kadang kita juga gatal kayak sekarang iPhone 13 nih udah launching, udah keluar kan. Kita mau nggak mau harus nunggu yang resmi. Walaupun sekarang produk yang garansi internasional udah mulai pre-order. Seliweran ya. Seliweran gitu. Tapi kita tetap komitmen untuk review produknya yang resmi. Karena memang kita juga udah pengalaman dulu. Kita sempat coba juga karena penasaran beli barang yang nggak resmi. Itu banyak kesulitan buat kita, terutama masalah garansi. Sebenarnya yang awal aja dari beli itu yang terutama itu kadang bahasa. Ya kan kadang beberapa orang nggak semuanya ngerti bahasa Inggris. Ketika barang nyampe, buku panduannya aja udah bahasa Inggris. Itu satu yang merepotkan. Sementara elektronik kan kadang detail banget ya. Iya, harus harus ngapain, yang amannya harus gimana, itu dari buku panduannya aja udah beda banget bahasa Inggris. Kedua, begitu unitnya dinyalakan, terutama kayak smartphone atau gadget, kadang bahasanya itu nggak ini, kadang bahasa Cina, bahasa apa, itu repot juga tuh. Itu baru beli aja udah ngerasa repotnya gitu. Bahkan beberapa produk malah nggak ada bahasa Indonesianya, itu kita repot sih. Terus terutama memang di garansinya, apalagi kalau dia bilang ini garansi toko ya. Kalau tokonya masih ada, itu kan kita pertimbangan ya. Namanya produk itu kan kadang kita milih berdasarkan brand, karena brand tersebut kita kenal dan itu bisa kasih support garansi yang bagus. Tapi contohnya kita beli produk Samsung, kita kan Samsung kan udah kenal banget ya, terkenal, service center di mana-mana. Tapi ternyata kita belinya produk yang garansinya nggak resmi atau black market tadi. Walaupun sama-sama produknya garansi Samsung, tapi ternyata Samsung Electronics Indonesia sebagai distributor resminya itu nggak terima garansinya gitu loh, karena itu barang benar dibelinya produk black market, tidak terdaftar di sistemnya mereka gitu. Itu kan jadinya repot. Jadinya kita harus ke toko, dan ternyata tokonya untuk klaim garansinya, oh Pak, kita harus kirim dulu nih untuk servisnya bisa 6 bulan, bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Ya kan kita sulit lagi, otomatis mau nggak mau harus beli dulu sementara yang itu diservis. Dan akhir-akhir ini memang beberapa tahun terakhir kan pemerintah Indonesia juga lagi memperketat ya penggunaan terutama smartphone. Untuk yang black market itu bahkan tidak bisa digunakan karena emailnya diblok. Ya kan, diblokir email. Jadi kalau kita beli produk garansi internasional ternyata taunya hanya emailnya diakalin gitu, bisa aja 3 bulan itu nggak bisa dipakai gitu karena sinyalnya diblok sama pemerintah. Jadi balik lagi kita sih selalu menyarankan beli produk-produk resmi. Nah itu
Yang suka viewers, yang suka review aja bilangnya harus beli garansinya yang resmi gitu supaya sebenarnya kerugiannya tuh lebih di customernya juga ya kalau akhirnya beli garansi toko. Murahnya dikit. Bedanya nggak jauh-jauh banget, tapi ternyata jangka panjangnya yang kita nggak terfikirkan gitu Betul. ya. Oke, sekarang balik lagi nih. Kalau gitu Mbak Novi nih, garansi apa saja sih yang diberikan oleh Electronic City kepada para customernya nih? Biar lebih confidence ya untuk Iya. belanja di kami ya. Kita ada yang tadi 14 hari ya, itu kalau memang cacatnya itu dari bawaan ya, bawaan dari itu. Kita ada 14 hari itu barang kita replace dengan yang baru. Tapi memang untuk kayak audio, video, sama home appliance. Terus selain itu juga kita semua garansinya garansi resmi. Kalau ini udah pasti, karena kita kan mencanangkan bawa brand kan. Betul. Semua brand jadi nggak ada, Bu mau garansi resmi atau yang istilahnya garansi toko aja gitu, nggak ada. Karena semua udah pokoknya sistem. resmi. Iya. Kita bahkan ada beberapa produk itu bisa garansi udah sekarang udah banyak. Kalau dulu kan cuma 2 tahun setahun ya Mas ya. Sekarang itu udah 4 tahun ada. Beberapa produk itu kayak TV itu udah ada yang 4 tahun. Terus selain itu juga kita ada kita dapat kalau belanja di kita juga kita dapat gratis asuransi kebakaran, kebanjiran, kena petir gitu. Tapi tentunya nggak bisa. Ini kemarin habis kebanjiran datang terus ngasih gitu. Enggak kan, memang harus ada persyaratan, persyaratan seperti foto kayak gitu. Terus keterangan bahwasannya memang lokasinya memang kena banjir gitu. Itu kayak gitu sih. Oke, jadi itu sebenarnya menjadi ke pembelinya tuh jadi yakin ya gitu, ternyata garansinya juga luar biasa dan yang memberikan garansi resmi gitu loh ya, bukan ada garansi toko, bukan black market, bukan apa bukan gitu pilihan gitu. ya. Jadi ya udah garansinya memang resmi dari si produsen dari produk itu sendiri. Nah, Mas Budi, selain garansi apalagi sih yang masyarakat nih harus melek nih kalau belanja elektronik, harus juga selain garansi ini loh harus tahu gitu. Ya benar, kalau misalkan beli produk elektronik memang pertama pasti kita mesti tahu dulu nih produknya yang dibeli itu memang sesuai sama kebutuhan sama budget. Betul. Ya, makanya banyak teman-teman kan yang nonton channel kita buat tahu kelebihan itu. Ya memang setelah memutuskan produknya pasti ketika pilih toko, tadi kan kita ngomongin garansinya ya kan, yang disupportnya seperti apa. Tapi yang nggak kalah penting sih menurut aku sebenarnya balik lagi ke harga itu promo biasanya. Itu penting banget. Diskon tuh dinanti ya. Diskon tuh pasti dinanti. Jadi kadang kan namanya elektronik nggak semuanya produk murah. Ada yang produk mahal yang kita nggak bisa beli secara cash langsung gitu. Kita manfaatin fasilitas kayak kartu kredit, Cicilan dengan bunga 0%. Itu kan jadi salah satu apa yang dicari gitu. Terutama ya memang untuk produk-produk yang harganya memang lumayan mahal. Ya, jadi selain tadi garansi, promonya gitu, terus promonya juga apa gitu ya. Benar itu. Semakin promonya terasa menyenangkan atau memberikan keuntungan bagi customer, bisa jadi itu yang dipilih ya. Oke. Nah, mungkin sekarang aku mau ngobrol lagi sama Mbak Novi nih. Mbak Novi, dalam konteks added value tuh apa sih yang membedakan kalau kita berbelanja di Electronic City sama toko elektronik lainnya? Saat ini kita ada yang tadi bilang balik ke promo pastinya ya. Sekarang kalau untuk ngedam harga udah nggak bisa. Itu namanya price war dan itu udah nggak benar gitu kan. Tapi kita memang kolaborasi dengan beberapa partner ya. Partner yang memang dari awal sampai sekarang juga kita kerja bareng gitu ya. Kayak partnernya apa aja sih? Kita ada partner bank. Ada partner financing gitu ya. Selain dari brand tentunya ya. Kalau brand kan memang kasih promo. Kita kolaborasi dengan ada lebih dari 10 bank saat ini. Yaitu kita memfasilitasi yang tadi dibilang cicilan 0%, apalagi untuk barang-barang yang amount-nya mahal ya. Kadang-kadang barang kecil aja kita ya udah ada cicilan dari mulai 3 bulan sampai 24 bulan. Jadi ada tenornya tuh kita tuh 3, 6, 12, 18, 24. Ya kayak orang jajan aja ya, Mas kan. Kalau misalnya beli belanja yang murah ya kita cicil 3 bulan. Kayak orang jajan kan nggak kerasa kan, daripada kita harus spend on cash gitu ya hari gini gitu kan. Betul. Tapi kita fasilitasi dengan itu. Kita ada cicilan 0%, more than 10 banks gitu. Terus ada financing. Kalau misalkan financing itu apa sih? Oh ya, orang-orang kalau misalnya kartu kreditnya udah limitnya udah full misalkan gitu, kita bisa pakai teman-teman financing dibantu juga. Fintech juga ada kita. Jadi kita memang benar-benar dibantu untuk dari pemenuhan pembayaran sih, kelengkapannya gitu. Kalau rewards ada nggak sih, diberikan nggak sih ke? Ada, pastinya dong. Rewardnya itu tadi kan selain harga dan sebagainya, kita juga ada yang namanya e-Citizen. Apa tuh? Baru dengar ya e-Citizen. E-Citizen itu kita adalah membership kita. Membershipnya Electronic City itu kita namakan e-Citizen.
Untuk jadi membershipnya isi itu nggak usah bayar, cuma cukup transaksi dan jangan lupa aktivasi. Membernya harus diaktifkan, karena kalau nggak percuma, karena benefitnya nggak bisa dipakai. Kayak misalkan mbaknya transaksi 3 juta itu akan dapat poinnya bisa redeem gitu. Redeemnya juga ada di eci.id. Gitu. Nah ya kan, jadi ternyata banyak sekali keuntungannya kalau kita berbelanja di Electronic City. Dan tadi nih setelah mendengar penjelasannya, kalau beli di Electronic City udah pasti aman, karena Electronic City menjadi toko retail modern pertama yang memberikan nilai tambah kepada konsumen yang berbelanja di toko maupun online, yaitu antara lain garansinya 14 hari, garansi resmi dari seluruh produk yang dijual di Electronic City. Nah ini tentu kita sebagai konsumen diuntungkan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kami masih akan kembali lagi tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi di Galeri Publik. Buat pemirsa yang suka banget belanja online pasti udah nggak asing dengan yang namanya promo, diskon, cashback, dan sebagainya ya. Apalagi ya ibu-ibu rumah tangga kayak aku nih, aduh kalau udah belanja terusan promo langsung, kayak kita harus ke situ deh. Nah, ini tapi kita harus pinter-pinternya nih, sebelum kita langsung menyerbu yang namanya promo, kita juga harus menjadi smart buyer, ya nggak? Menjadi pembeli juga harus pintar gitu. Nah, mungkin Mas Budi nih yang harus bisa kasih informasi kepada kita semuanya nih. Mas Budi, sebagai konsumen, apa sih yang paling dinantikan oleh penggemar gadget ketika musim promo tiba? Sebenarnya bukan cuma ibu-ibu aja yang suka promo, Bapak-bapak juga ya? Bapak juga sama nungguin promo kalau mau beli apa-apa. Sebenarnya biasanya untuk produk-produk gadget itu terutama memang aku juga sering nungguin promo. Kadang kan sekarang tiap bulan tuh kayak ada promo, kayak bulan 9 ada kita nungguin 99 gitu. Bulan 10 nanti kita nungguin 10 gitu. Itu sengaja ditungguin kadang karena memang ketika tanggal-tanggal tertentu lagi ada promo, mungkin untuk harga nggak begitu beda jauh. Tapi kadang kita dapat extra benefit gitu, kayak ada promo bundling, ada voucher buat beli barang berikutnya gitu. Itu jadi hal yang dinanti sih memang. Cuman balik lagi kita juga kadang jangan kalap istilahnya ketika banyak promo. Betul. Begitu promo semua mau dibeli. Semua mau dibeli gitu. Balik lagi kita juga ngeliat sama kebutuhan sama budget kita juga. Terus terutama barang-barang promo itu kan kebanyakan memang produk-produk yang memang kayak udah tahun sebelumnya. Nah memang itu yang harus diperhatikan sih. Kalau memang produk yang tahun sebelumnya itu masih oke buat dipakai, kayak laptop nih misalkan. Ketika kita lihat ini promo, tapi ternyata dia pakai prosesor yang generasi 8 atau generasi 9, sedangkan sekarang kan udah generasi 11. Tapi untuk kebutuhan dia hanya untuk ngetik segala macam, untuk office itu nggak masalah ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita butuh sebuah kayak laptop tadi yang memang kita pakainya untuk gaming atau enggak misalkan kita buat content editing dan memang harus yang terbaru karena softwarenya butuh yang terbaru, itu juga harus diperhatikan. Jangan karena promo dibeli ternyata udah nyampe rumah kecewa gitu loh. Jadi itu memang dari sisi spesifikasi produknya juga mesti dilihat. Jangan karena murah promo dibeli. Tapi kalau memang cocok masih oke, ya nggak masalah sebenarnya. Jadi janganlah kita kalap dengan kata promo gitu ya Mas Budi ya. Tapi emang dinanti sih. Dinanti tetapi sesuatu yang tetap harus dalam kondisi sadar. Nah ini penting karena akhirnya jangan sampai kita menyesal ketika sudah membeli barang itu sendiri ya. Jadi tetap promo memang dinanti, tetap dimanfaatkan oleh kita sebagai pembeli, tapi tentu kita tetap harus cermat dan teliti ketika membeli barang tadi. Nah untuk Mbak Novi nih, gimana nih Mbak? Ada promo apa nih Mbak nih? Ibu-ibu pasti nungguin Mbak di Electronic City. Dan apakah promo itu berlaku untuk yang offline saja atau online saja atau untuk dua-duanya? Sekarang ini tadi benar ibu-ibu aja ya, bapak-bapaknya enggak ya? Kayaknya sampai anak sekarang Mbak kalau promo ngomong. Jadi untuk yang promo saat ini itu kita ada double untung, namanya Septakuler. Ya, September kan diplesetin dikit di Septakuler. Nah, karena kenapa Septakuler? Karena kita double untung. Jadi kalau mbaknya nanti atau masnya belanja tuh begitu datang udah langsung scan QR code. Di situ udah langsung dapat hadiahnya. Nanti begitu ada transaksi certain amount itu bisa dapetin yang spektakulernya gitu. Jadi ada double untung di situ. Jadi itu hadiahnya bisa sampai dengan 5 juta untuk bulan ini. Nah,
Itu bisa itu juga kami dapatkan juga di online yang tadi dibilang online, hanya bedanya ada di online untuk yang scan yang pertama yang nggak ada yang interaksi di awal. Jadi lebih ke arah untuk transaksi keduanya gitu. Jadi transaksi certain month akan langsung dapat ikutan yang spektakuler langsung. Jadi nggak ikut yang pertama nih gitu. Nah voucher itu biasanya kita dapetnya itu voucher langsung, potongan langsung tanpa ada minimum transaksi sih. Kita ada e-voucher juga. Nah yang membedakan untuk saat ini di online kita ada flash sale, ya, terus ada payday juga. Tapi payday juga sometimes ada beberapa bank yang jalanin ada payday juga sih di toko offline gitu. Jadi banyak ya promonya ya. Di luar nanti ada potongan lagi yang lainnya ya? Ya ada. Itu belum potongan brand loh. Jadi masih terus. Tetap aja kepengennya potongan terus ya Mbak ya. Dan tadi jangan lupa untuk berbelanjanya di www.eci.id ya. Kalau mau belanja online tuh langsung aja sekarang tuh, mumpung tadi ada Septakuler. Ada Septakuler tuh promonya, dan yang pastinya promonya ini menguntungkan bagi kita yang ingin membeli barang produk-produk di Electronic City. Nah, sekarang saya sudah mau nanya lagi ke Mas Budi. Mas Budi, kira-kira mau gadget apa lagi nih yang direview sama Mas Budi nih dalam waktu dekat? Ya pastinya yang lagi hype sekarang nih iPhone 13 itu udah masuk ke wishlist. Itu jadi satu produk yang memang kita tunggu ya, kita nantikan. Terus beberapa produk juga memang dari Samsung kayak smartphone yang Fold, kita juga itu udah masuk wishlist, lagi nabung dulu sebenarnya. Udah masuk wishlist. Sama beberapa produk home appliance memang kita memang pengen coba mulai beli, karena ada beberapa produk juga yang sekarang udah jadi ekosistem gitu. Jadi itu kita pengen nyoba semua kita pakai di satu ekosistem itu. Apa sih keuntungannya, itu juga pengen kita beli. Kayak produk dari Samsung itu ada yang dari smartphone, TV, jam, headset, tablet, bahkan sampai ke kulkasnya itu bisa dihubungkan ke satu sistem. Ya itu pengen banget kita coba sih, itu udah masuk wishlist. Ya? Iya betul. Itu penting-penting. Balik lagi Mbak Novi. Mbak Novi tadi kan Mbak Novi bilang ada Septakuler di September, tapi September kan udah mau habis nih Mbak. Gimana Mbak? Ada promo lain nggak? Ada dong. Pastinya ada. Nah, kita di Oktober nanti kita untuk mulai starting Oktober sampai kita agak panjang sampai dengan Januari tanggal 9. Kenapa panjang? Karena kebetulan kita ulang tahun yang ke-20 nih tahun ini. Bulan November sih ulang tahunnya. Jadi road to anniversary kita ada program. Jadi nanti tiap bulannya kita akan ada program seperti kayak BWP kita ada, cash diskon, cash debit diskon. Kita ada dibedain, bank aja dibedain ya, ada cash debit, ada yang banknya aja itu diskonnya bisa up to 1 juta. All bank yang kita jalanin seperti itu. Terus kita ada langsung programnya, nanti ada kita melibatkan juga langsung yang interaksi ya, karena 20 tahun kan. Kita ada kayak mengajak daripada pelanggan setianya Electronic City, kita via media sosial, kita ada yang nanti konsepnya kayak furnish your home, jadi lu wish apa, kita akan iniin deh, kita akan dream come true lah kayak begitu, tapi tentunya dengan beberapa interaksi dengan pelanggan AGC. Tuh, jadi tunggu apa lagi kan, promo September udah habis, tenang, dikasih promo yang panjang sama Mbak Novi dan Electronic City ya. Dari Oktober sampai Januari itu ada promo yang nanti bisa dimanfaatkan oleh kita para customernya. Jadi langsung aja cari tuh promo-promonya, karena siapa tahu aja sekarang lagi ingin beli gadget baru ya, atau elektronik baru, why not ya kan. Nah Mbak Novi, kalau saya belanja sekarang nih dapat promo apa aja yang spektakuler, atau misalnya ada PD atau mungkin flash sale dalam waktu dekat gitu di Electronic City? Itu masih ada, kita ada yang tadi hadiah langsung. Jadi itu bisa langsung potongan, misalkan dapatnya begitu scan dapat 500.000 ya langsung, mau belanja apa atau mau sama pun nggak masalah. Terus nanti belanja lagi setelah ternyata pas udah scan belanjanya di certain month, itu dapat lagi nanti potongan lagi gitu. Mas Budi, kita nyebrang yuk. Habis-habis. Kita nyebrang yuk. Sabar jadinya. Elektronik sini depan mata. Kan mampir aja Mas dilihat-lihat. Terima kasih banyak udah mendapatkan informasi banyak dari Mbak Novi ya kan, dari Electronic City. Jadi semakin kita mengetahui ya bahwa kita memang berbelanja itu harus di tempat yang tepat, kemudian juga di tempat yang tokonya jelas ada di mana-mana. Sementara kita tahu bahwa Electronic City ada 62 ya sekarang ya. Saat ini 62. Saat ini ada 62 gerai, dan tentu dengan garansinya dan juga dengan promo-promo yang diberikan oleh Electronic City. Terima kasih banyak ya Mbak Novi ya. Kemudian Mas Budi juga thank you so much untuk reviewnya untuk saya dan juga pemirsa JAK TV. Jadi setidaknya kita tahu bahwa
belanja elektronik itu memang lebih enak kalau kita secara offline langsung sih ya. Betul. Tapi kalaupun online sekarang sudah ada sistem hybrid ya, yaitu di mana berbelanjanya bisa online namun mengambil barangnya atau pick up-nya kita bisa langsung ke store-nya Electronic City. Oke, jangan ragu untuk berkunjung ke toko Electronic City terdekat karena seluruh staf Electronic City sudah divaksin dan menjalankan prokes ketat untuk pengunjung juga karyawan. Atau bisa juga kalau yang masih mau online, diklik aja langsung www.eci.id. Dengan beragam pilihan produk yang ditawarkan, ayo kita wujudkan miliki produk elektronik impian Anda sekarang juga. Belanja double untung di Electronic City, juaranya toko elektronik. Pemirsa, saya Intan Elita, kita ketemu lagi di Galeri Publik selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh